Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Ya, mohon maaf ya kita agak telat 30 menit ya. Soalnya tadi lagi hujan deras. Sekarang juga bahkan masih hujan deras. Dan mungkin masih kondisi cuaca masih kurang bagus. Oh ya, saya mau tanya, suara saya jelas mungkin kawan-kawan ya? Oke, jelas. Sip. Oke, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya Fahri Zaman menyapa kawan-kawan semua. Jadi untuk pekan ini kita akan sedikit sharing tentang cara jadi jurnalis ya, atau how to be a journalist. Oke, dan bagaimana agar kemudian teman-teman yang berminat menjadi jurnalis itu bisa diterima di perusahaan pers ya, dan bisa bekerja, bahkan bisa menjadikan jurnalistik itu sebagai sumber mata pencaharian atau penghidupan sehari-hari kawan-kawan ya, sama dengan apa yang kemudian saya alami saat ini ya, dimana sudah 5 tahun saya berkecimpung di media profesional, dan alhamdulillah bisa hidup dari menulis ya. Jadi kalau teman-teman yang doyan senang menulis, teman-teman bisa bergelut di dunia jurnalistik ya, atau sebagai jurnalis. Oke ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya apa yang saya sharing ke teman-teman sebentar ini bukan materi teori ya, tapi berdasarkan 8 tahun saya bergelut sebagai jurnalis, memulai menulis jurnalistik ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama memulai dari awal, dari nol sebelum menjadi jurnalis dan bekerja di media profesional, sampai kemudian bisa bekerja di media profesional dan alhamdulillah memegang jabatan redaktur sampai saat ini ya. Jadi mudah-mudahan apa nantinya yang saya sharing ini bisa menjadi sedikit inspirasi bagi teman-teman, ataupun sedikit pengetahuan bagi teman-teman. Karena yang sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk menjadi jurnalis itu ada caranya ya. Untuk menjadi jurnalis ada caranya ya. Ibaratnya semua ilmu pengetahuan itu pasti punya cara ya. Semua skill ya, semua profesi itu pasti punya cara ya, bagaimana bisa meraih profesi itu. Oke. Nah, kita mulai saja kawan-kawan, karena kita sudah lumayan telat ya. Jadi saya mulai dari apa itu jurnalis ya. Tentang apa itu jurnalis. Jadi mungkin teman-teman sudah paham bahwasanya jurnalis itu sama istilahnya dengan wartawan, sama istilahnya dengan pers ya. Kalau mau saya bilang secara historical, jurnalis itu secara teologi ya, secara etimologi jurnalis itu ya orang-orang yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik ya. Atau dalam artian jurnalistik itu ya menyampaikan informasi kepada halayak publik lewat media ya, baik itu media televisi ya, media cetak, media online maupun media radio dan sebagainya. Jadi orang-orang yang bekerja di media publik ya, media publik baik elektronik maupun cetak ya, online, itu dikatakan jurnalis gitu ya, orang-orang yang bekerja di dalam profesi itu. Nah, itulah jurnalis. Nah, kemudian yang saya ingin ceritakan sedikit bahwasanya sebelum saya masuk ke topik inti, pertama kali saya mulai jurnalis sendiri secara dulu belum profesional ya, tapi mulai menulis jurnalistik itu di tahun 2012 ya, 2012 ya. Pada saat itu saya masih kuliah di kampus, masih kuliah di Unhas, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik ya, Unhas. Kemudian saya sering kali mengirim reportase di koran identitas ya, koran identitas Unhas. Nah, kebetulan pada saat itu ada teman angkatan saya yang kemudian menjadi pemret ya di
identitas Unhas ya. Jadi karena dia tahu bahwa saya senang menulis, dia minta tulisan-tulisan. Jadi kadang saya kirim opini, kadang saya ngirimnya reportase dan sebagainya, semacam pers release lah. Kemudian dikirim ke beliau, ya kalau diterbitkan alhamdulillah, tidak diterbitkan ya tidak apa-apa gitu. Jadi itu saya pertama kali mencoba untuk mulai menulis jurnalistik di situ. Sebelumnya saya senang menulis opini ya. Kemudian saya mencoba-coba untuk belajar nulis reportase dan ternyata ya, menyenangkan juga menulis jurnalistik. Nah kemudian setelah itu setelah selesai kuliah saya mencoba untuk mengirim berita-berita ke beberapa media. Pada saat itu saya senang ngirimnya ke Makassar Today ya, ke Tribun dan sebagainya ya. Nah, cuman ya karena mungkin pada saat itu kapasitas jurnalistik saya masih sangat tidak mumpuni ya, masih amburadul lah nulis jurnalistik ya, akhirnya kemudian banyak yang tidak naik terbit ya. Nah, akhirnya saya terus belajar bagaimana cara menulis jurnalistik yang baik dan benar secara otodidak ya, sering baca-baca berita dan sebagainya, dan mempelajari berita-berita dari media-media nasional, bagaimana sih cara mereka menulis, bagaimana gaya penulisan mereka ya, dan akhirnya saya mencoba dan ternyata alhamdulillah bisa terbit ya. Setelah saya belajar memperbaiki skill penulisan jurnalistik saya, alhamdulillah bisa diterima oleh media. Nah, pada saat itu kemudian karena saya saya banyak koneksi dengan redaksi. Jadi pada saat itu pemretnya Makassar Today ya, Bang Aril. Nah, saya menyinggung Makassar Today, Bang Aril, karena saya memulai media profesional, bekerja di media profesional itu di Makassar Today ya, sebelum di Makassar Terkini atau terkini.id ya. Jadi pada saat itu saya iseng-iseng nanya Bang Aril, Bang bisa ndak kerja magang, jangan kerja Bang, magang saja supaya saya tidak digaji, ndak apa-apa, bisa ndak magang di Makassar Today ya. Akhirnya kemudian beliau memberikan kesempatan kepada saya ya, untuk magang kepada saya di Makassar Today. Nah, karena beliau melihat pertimbangannya beliau, karena saya kerap mengirim berita-berita kegiatan ya, komunitas, berita kegiatan kampus dan sebagainya ya. Kemudian beliau melihat bahwasanya ya sudah cukup bagus, entahlah atau bagaimana pertimbangannya. Jadi akhirnya saya diberi kesempatan untuk magang di Makassar Today. Nah, pada saat di Makassar Today itulah, setelah saya magangnya tidak sampai berapa bulan, kemudian akhirnya resmi jadi reporter. Karena kenapa ya? Karena ternyata dia mengatakan bahwasanya saya cukup produktif menulis ya. Tiap hari saya bisa menghasilkan banyak berita katanya ya. Kemudian dan kebanyakan rata-rata berita saya juga banyak pembaca. Jadi disitulah kemudian beliau melihat ada potensi ya, mungkin saja beliau melihat ada potensi dalam diri saya sebagai jurnalis. Akhirnya resmilah saya diterima sebagai reporter. Jadi reporter, kemudian dikeluarkan ID pers ya, diterbitkan ID pers dari Makassar Today, dan akhirnya saya ditempatkan menjadi wartawan kriminal sama wartawan politik ya. Saya ditempatkan menjadi wartawan politik. Jadi saya ditempatkan di DPRD, pada saat itu di DPRD Sulsel dan DPRD Makassar ya, dan Pemprov ya, untuk kemudian memonitor aktivitas dari parlemen dan pemerintah gitu ya. Nah, di situ kemudian setelah dari wartawan politik saya dipindahkan ke wartawan kriminal, terus saya dipindahkan ke wartawan sport ya. Jadi hampir semua deks lah saya sudah pernah coba gitu ya. Sudah pernah coba di lapangan, sudah pernah rasakan di lapangan, menjadi wartawan olahraga, menjadi wartawan kriminal, menjadi wartawan politik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu hampir sekitar setahun lah ya di Makassar Today. Dan di Makassar Today itu saya tidak digaji sama sekali ya. Saya tidak digaji. Jadi memang saya bilang bahwasanya bukan karena Makassar Today yang tidak mau menggaji ya,
Tapi saya yang mintanya bahwasanya ini hobi saya, ini kegemaran saya digaji atau tidak digaji pun saya tidak masalah gitu. Saya senang menulis, saya senang menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh publik. Jadi bagi saya digaji atau saya tidak digaji, saya tidak ada persoalan gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah juga, karena beberapa kalau saya kemudian datang ke kantor di Makassar Today di Urip ya, istilahnya sejahtera kenapa ya, karena kopi ada gitu dan dengan tidak harus mengeluarkan duit. Jadi minimal saya bisa senang dengan itu. Artinya pada saat itu saya tidak pentingkan masalah duit ya, masalah uang, karena ya saya sendiri pun juga pada saat itu masih baru selesai kuliah ya, jadi masih beradaptasi dengan dunia kerja gitu ya. Dunia kerja masih belajar sebelum kemudian terjun sebagai pekerja secara profesional. Pada saat itu saya masih belajar, jadi saya tidak terlalu menuntut keuangan, finansial dan sebagainya dari tempat saya bekerja. Nah, setelah 1 tahun kemudian saya di Makassar Today, saya kebetulan berteman Facebook ya dengan CEO dari Makassar Terkini ya, Pak Adi Santoso. Nah ini beliaulah ini yang saat ini yang dari selama bertahun-tahun kemudian sampai saat ini seakan-akan menjadi guide saya ya. Artinya guide itu yang menjadi penjaga saya ya, yang selalu senantiasa menegur setiap kali saya bersikap tidak dewasa ya begitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa mengenal Pak Adi Santoso, karena beliau bagi saya kalau di luar rumah ya, artinya di pekerjaan beliau bagi saya seperti orang tua saya gitu ya. Pak Adi Santoso seperti orang tua yang selalu menjaga anaknya ya, dan beliau terus mempush saya agar terus berkembang, terus maju dan sebagainya. Jadi beliau selalu mendorong saya untuk semakin maju, semakin berkembang, baik secara pekerjaan, profesi maupun sikap ya, secara sifat dan sikap. Jadi pada saat itu saya senang pada saat itu Pak Adi lihat saya senang sharing berita-berita yang dari Makassar Today itu di Facebook ya. Jadi pada saat itu kemudian dia menyapa ya, jadi kami saling chat di Facebook dan dia appreciate ya. Alhamdulillah beliau appreciate bahwasanya saya banyak menerbitkan berita-berita yang menarik gitu ya. Saya banyak menulis berita-berita yang menarik dan beliau appreciate. Dan pada saat itu beliau menawarkan untuk magang ya. Jadi untuk bisa magang di Makassar Terkini ya. Gitu. Nah, kemudian karena pada saat ada tawaran seperti itu ya, saya coba diskusi dengan kerabat ya, dengan keluarga ya, dan akhirnya kerabat maupun keluarga itu kemudian menyarankan untuk mencoba di Makassar Terkini ya, teman-teman dan keluarga mencoba untuk menyarankan untuk coba saja di Makassar Terkini dulu ya. Karena kenapa ya, karena mungkin secara secara profesionalitas kerja juga ya bisa lebih mendorong saya untuk lebih berkembang secara profesional di pekerjaan jurnalis ya. Dan pada saat itu kemudian ya saya setuju dengan penawaran Pak Adi ya, dan akhirnya saya mencoba magang di Makassar Terkini ya. Jadi pada saat itu mungkin magangnya sekitar 3 bulanan lebih lah ya, dan tanpa disangka pada saat saya pertama kali misalnya menulis ya, jadi pada saat itu saya ditugaskan untuk menulis artikel ya, bukan berita, artikel potensi viral ya, dan akhirnya saya mencoba untuk belajar bagaimana cara nulis artikel ya. Nah di situ kemudian saya belajar lagi, bukan lagi news ya, bukan lagi strike news tapi artikel. Dan alhamdulillah pada saat kemudian saya pelajari artikel ya lewat beberapa literatur ya, saya coba juga mempelajari gaya penulisan artikel dari media-media mainstream ya, seperti Okezone ya, Suara ya dan sebagainya. Mereka banyak menerbit IDN Times ya, mereka banyak menerbitkan artikel yang sifatnya non news ya, dan ternyata potensi viralnya besar. Jadi pada saat itu saya mencoba menulis berita pertama kali saya menulis berita artikel potensi viral tentang hantu. Tentang hantu lokal di Sulawesi Selatan ya, gitu. Saya coba menulis artikel dan saya
Saya ingat sekali pertama kali judul saya itu inilah 5 hantu legendaris, 5 hantu legendaris di Sulawesi Selatan ya. Yang pada saat kemudian saya mencoba mencari teratur tentang artikel itu, saya pun juga baru tahu nama hantunya ya, seperti itu. Nama ada tuh nama hantu yang seperti ini di Sulawesi Selatan, ternyata ada ya, dan itu kearifan lokal dari Sulawesi Selatan ya. Jadi 5 hantu legendaris di Sulawesi Selatan. Dan tak disangka pada saat saya menulis berita itu dan kemudian diterbitkan oleh redaktur, ya tidak disangka ternyata artikelnya meledak. Artikelnya meledak ya, dalam satu hari langsung nembus angka 200-300-an ribu pembaca dalam sehari ya, semalam ya. Sekarang mungkin sudah berapa jutaan gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak menyangka dan akhirnya alhamdulillah diapresiat oleh redaksi Terkini ID. Redaksi Makassar Terkini diapresiasi bahwasanya saya nulis satu artikel tapi bisa langsung meledak seperti itu ya, dengan ratusan ribu pembaca dalam satu malam. Dan akhirnya pada saat itu dia diminta terus untuk nulis artikel potensi viral. Jadi bagaimanapun caranya nih, saya harus bisa satu hari meledak satu artikel gitu ya, harus meledak pembaca satu artikel ya. Saya tulis dan akhirnya itu berlanjut terus setiap hari, dan alhamdulillah bisa mengangkat traffic pembaca dari Makassar Terkini ya. Ya selama 3 bulan, hampir 3 bulan lebih ya, nggak lama juga. Akhirnya saya resmi kemudian diberikan kartu identitas pers ya, sebagai redaksi ya. Artinya resmi bergabung di redaksi, kemudian didata, dikontrak dan sebagainya ya. Akhirnya dikontrak dan akhirnya disitulah mulai jalan gaji tetap ya. Jadi saya mulai digaji tetap di situ, mulai digaji tetap, dan saya mulai merasakan bagaimana bisa menghasilkan lewat tulisan ya, dengan cara ya digaji oleh perusahaan gitu ya, dengan cara bekerja di perusahaan media ya. Seperti itulah historical ya. Saya memulai jadi memang betul-betul saya memulai dari nol, sama sekali tidak mempunyai skill jurnalistik ya, sama sekali tidak tahu jurnalistik itu apa, tapi saya mencoba belajar secara otodidak ya. Kemudian mencoba peruntungan ya, mencoba kemudian magang di media-media ya, dan akhirnya ya seperti sekarang gitu ya. Jadi selama hampir setahun lebih ya, dan sebagai reporter ya, dan akhirnya bisa menempati posisi sebagai redaktur di terkini.id ya. Oh ya teman-teman, saya mau promosi ya, kalau sekarang itu terkini.id itu hampir sudah ada di banyak kabupaten dan kota ya, sekitar 60 kabupaten dan kota di Indonesia ya. Jadi teman-teman kalau mau cek kotanya ada ndak Makassar Terkini ID di kotanya, tulis saja bone.terkini.id ya, pasti ada ya. Sorong sampai Sorong ya, Aceh pun ada ya, Palangkaraya, Aceh, Sorong, Bekasi, Malang ya, Jakarta ada ya. Jadi kita hampir di 60 kabupaten kota di Indonesia saat ini ya, redaksi terkini.id. Jadi bagi teman-teman yang mau monitor Terkini ID ya, silakan saja buka redaksi nama kota.terkini.id ya. Untuk domain utamanya sendiri itu di terkini.id ya, untuk domain nasionalnya ya, berita-berita nasionalnya. Oke, dan Makassar Terkini juga banyak domain berita-berita nasional yang kemudian diterbitkan oleh kami redaksi ya, dan pusatnya berada di Makassar ya. Jadi pusatnya tetap Makassar Terkini ya, Mapa Odang. Kita juga ada kantor di Menara BCA Jalan Tamrin ya. Jalan Tamrin di Menara BCA Jakarta ya. Di situ juga ada kantor cabang dari redaksi ya, karena pusatnya berada di Makassar. Oke, sekarang kita lanjut ya ke inti dari materinya ya. Bagaimana cara jadi jurnalis? Nah, ini banyak yang sering bertanya, Kak, gimana sih kalau mau jadi jurnalis itu, atau bagaimana Kak caranya kalau diterima di perusahaan di media ya. Selama kemudian alhamdulillah ya, saya mau ucap bersyukur juga karena selama saya sering membawa pelatihan ya, pelatihan baik di kampus, di instansi, di perusahaan maupun komunitas ya, pelatihan jurnalistik ya, saya sudah banyak mendapat penyampaian dari
orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan saya dan mereka sangat bersyukur dengan mengikuti pelatihan itu, dan akhirnya banyak sekali bahkan ya dari mereka yang kemudian diterima bekerja di perusahaan media. Ya, banyak yang sekarang ada ya di Tribun Timur ya. Kemudian banyaklah ada di Makassar Today juga ada ya, tempat saya dulu memulai bekerja sebagai jurnalis ya, dan ada juga di Makassar Today ya, ada di Makassar Terkini juga gitu ya. Kemudian banyaklah ya, sampai ada di Okezone ya, ada juga yang jadi wartawan di Okezone tapi di Biro Sulsel. Sampai Presiden Times juga ada ya, yang kemudian di Biro Tutel bekerja sebagai redaksi di Biro Sulsel ya, khusus untuk wilayah Sulsel ya. Jadi saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dengan mengikuti pelatihan yang kemudian yang pernah saya bawakan. Mereka juga bisa mengikuti jejak saya ada ya. Kalau ibarat pepatah itu ya, disitulah ilmu dari ilmu seseorang itu dikatakan berhasil jika orang yang kemudian belajar dari dia itu malah bisa lebih hebat dari dia sendiri gitu ya, atau bisa malah mengikuti jejak dari orang yang memberikan ilmu itu ya. Ya, karena saya paling pantang dibilang guru, saya bukan guru kawan-kawan ya. Saya bukan guru karena saya pun juga masih belajar ya. Jadi kita ibaratnya kalau kata Paulo Freire, semua orang itu adalah guru ya, dan semua tempat itu adalah sekolah. Jadi kalau teman-teman mau belajar jurnalistik, mau hebat, mau handal di jurnalistik, jangan pilih-pilih guru ya. Belajar dari wartawan-wartawan lain ya, belajar dari banyak wartawan ya, karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Itu kata Paulo Freire. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan topik cara jadi jurnalis ya. Hal yang pertama yang harus Anda tahu bahwasanya untuk menjadi jurnalis dan bagaimana bisa bekerja di perusahaan media ya, syarat paling utama itu adalah Anda harus tahu jurnalistik itu apa ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana menulis jurnalistik. Anda harus paham dengan jurnalistik itu apa, dan Anda harus paham dengan kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, kode etik jurnalistik saya sudah pernah sampaikan di pekan lalu ya. Saya sudah pernah sharing di pekan lalu. Jadi teman-teman kalau kemudian mengetahui ketiga hal itu ya, insya Allah gampang lah ya, dipermudahlah jalannya buat menjadi jurnalis dan bekerja di perusahaan pers ya. Jadi Anda harus tahu menulis jurnalistik itu yang pertama ya, menulis jurnalistik, menulis berita. Yang kedua, Anda harus tahu kode etik pers ya, dan yang ketiga, Anda harus tahu kerja-kerja jurnalis itu seperti apa gitu ya. Apa itu jurnalis dan kerja-kerjanya seperti apa. Jadi itu 3 hal ya. Dan saya pikir untuk mengetahui tentang jurnalistik itu memang juga ada caranya ya. Jadi kalau teman-teman sama dengan cara yang yang awal mula saya lakukan pada saat sebelum bergabung di media profesional, bekerja secara profesional sebagai jurnalis. Jadi cara saya mengetahui jurnalistik itu secara otodidak ya. Jadi saya banyak belajar itu, saya banyak membaca berita ya. Jadi saya banyak membaca berita. Jadi teman-teman ceritanya ketika kemudian kalau mau menjadi jurnalis, teman-teman sering-sering buka media ya, pemberitaan media, dan saran saya pelajarilah cara pemberitaan media yang mainstream. Kayak mainstream itu media yang harus utama ya, media yang terkenal lah, media yang sudah dikenal oleh banyak publik ya. Jadi teman-teman coba buka berita mereka, satu berita setiap hari dibaca gitu ya. Dan teman-teman coba pelajari cara penulisan berita mereka, berita yang sifatnya news ya, atau berita peristiwa ya. Di situ teman-teman coba lihat saja, ketika teman-teman lihat di situ ternyata banyak hal kesamaan antara satu berita dengan berita lain ya. Nah, hal yang menjadi kesamaan itulah yang dikatakan prosedur baku dalam menulis jurnalistik. Jadi misalnya di paragraf pertama, kalau dia strike news, di paragraf pertama itu mengungkap stretching pointnya tentang berita itu apa ya, apa poin intinya berita itu di paragraf pertama ya. Kemudian ada unsur who-nya ada, narasumber ada, what-nya ada, apa yang dilakukan oleh narasumber misalnya gitu ya, pelaku dalam peristiwa itu ya. Kemudian when-nya ada, where-nya ada. Nah, itu semua adalah syarat prosedur baku dari aturan baku dari menulis jurnalistik ya.
Jadi sih teman-teman bisa temukan yang mana-mana saja hal yang kemudian harus ada dalam naskah. Nah, harus ada tertuang dalam naskah jurnalistik. Teman-teman bisa dengan mempelajari ya, dengan membaca-baca banyak berita, teman-teman bisa menemukan kesamaan itu dan teman-teman bisa mengetahui bahwasanya hal-hal itulah yang kemudian menjadi aturan wajib yang hal yang wajib yang harus ada dalam naskah jurnalistik. Gitu ya, who, what, when, where, why, how dan sebagainya ya. Tapi yang paling wajib itu 4W ya, who, what, when, where. Oke. Jadi gitu. Nah, setelah kemudian mengetahui, oke Kak, saya sudah bisa mengetahui jurnalistik. Ya, saya teman-teman sudah tahu cara nulis jurnalistik ya. Minimal misalnya 6 paragraf, 8 paragraf teman-teman sudah bisa ya. Syarat yang kedua yang teman-teman harus miliki ya untuk menjadi jurnalis itu teman-teman harus senang dengan menulis. Jadi kalau teman-teman sudah tahu menulis jurnalistik, syarat yang kedua adalah teman-teman harus menyenangi jurnalistik. Jadi dalam artian ya teman-teman setiap hari harus produktif menulis jurnalistik dan mengirim ke media. Ya. Kalau misalnya teman-teman punya kasus, Kak, saya biasa nulis press release itu dan kirim ke media itu hanya 2 kali seminggu, Kak. Kalau seperti itu, saran saya Anda tidak cocok jadi jurnalis. Ya, jadi kalau teman-teman mau jadi jurnalis, teman-teman harus produktif menulis jurnalistik. Dalam artian, teman-teman harus menyenangi jurnalistik itu. Teman-teman harus senang dengan menulis jurnalistik itu. Jadi setiap hari kalau teman-teman bisa nulis 1 berita dan teman-teman rajin nulis 1 hari 1 berita ya, berarti teman-teman cocok jadi jurnalis. Teman-teman bisa konsisten dan cocok jadi jurnalis. Tapi kalau Anda menulis jurnalistik seminggu sekali, sebulan sekali baru Anda nulis berita dan kirim ke media, minta maaf, Anda tidak cocok jadi jurnalis. Anda tidak usah jadi jurnalis. Anda tidak usah bermimpi jadi jurnalis. Ya, kalau Anda malas menulis jurnalistik. Ya, kalau Anda tidak menyenangi menulis jurnalistik ya. Jadi itu syaratnya minimal itu harus sehari sekali ya. Karena itu dulu yang saya lakukan. Ya, pada saat saya kemudian pada saat masih mahasiswa, saya minimal itu sehari sekali ya. 1 kali menulis jurnalistik dalam sehari dan saya kirim ke media untuk diterbitkan. Mau diterbitkan mau tidak ya terserah, tidak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi senangilah jurnalistik itu ya. Dengan Anda menyenangi, Anda bisa menikmati di jurnalistik itu. Oke, yang ketiga, cara ketiga menjadi jurnalis, Anda harus punya prinsip meragu-ragukan sesuatu informasi. Ya. Jadi kalau Anda orangnya terlalu gampang percaya dengan suatu informasi atau dengan satu hal, Anda terlalu gampang percaya, Anda tidak cocok jadi jurnalis. Tapi ketika kemudian Anda punya prinsip, Anda tidak gampang percaya dengan sebuah informasi yang Anda dengar, sebelum Anda lihat dan buktikan sendiri, Anda cocok jadi jurnalis. Nah, ini banyak nih. Jadi seperti ini tuh banyak prinsip seperti ini tuh banyak dimiliki oleh kaum cewek ya, kaum wanita ya. Cewek-cewek itu kalau misalnya dengar kata-kata gombal dari cowok, ya kalau Anda terlalu cepat percaya dengan gombalan cowok itu, Anda tidak cocok jadi jurnalis. Tapi kalau Anda tidak mudah percaya dengan kata-kata cowok, berarti Anda cocok jadi jurnalis. Jadi hal yang ketiga yang harus Anda punya adalah Anda harus punya prinsip meragu-ragukan sesuatu hal. Ya. Meragu-ragukan sesuatu hal. Itu. Oke. Itu prinsip yang harus dipegang oleh jurnalis, ya. Gitu. Itu karakter yang harus dimiliki oleh jurnalis. Jadi ketika dia mendapat informasi, dia tidak akan langsung percaya. Jadi kemudian dia melakukan verifikasi, cek fakta, ya, verifikasi kebenaran. Nah, disitulah fungsi dan kerja jurnalis dia kemudian berjalan. Ketika dia menelusuri informasi itu dan kemudian mencari fakta kebenaran terkait informasi itu, dia telah melakukan kerja jurnalis, gitu. Oke, seperti itu. Jadi Anda harus punya prinsip melakukan sesuatu hal. Jurnalis itu harus punya prinsip itu. Oke, dan yang keempat, hal yang harus Anda punya untuk menjadi jurnalis, Anda harus punya keinginan yang besar untuk bertemu orang-orang baru. Anda harus punya keinginan besar untuk bertemu orang-orang baru. Dalam artian,
setiap harinya Anda punya passion, punya minat untuk saya mau bertemu orang baru, saya mau berkenalan dengan orang baru, ya, saya mau berbicara dan berdiskusi dengan orang baru. Ya, kalau Anda punya passion seperti itu, mempunyai keinginan yang besar untuk terus bertemu dengan orang yang baru, Anda cocok jadi jurnalis, ya. Tapi kalau Anda ogah, ya, ogah-ogahan ketemu dengan orang-orang baru, ogah-ogahan bersosialita lah ceritanya, ya, bersosialita lah istilahnya, Anda tidak cocok jadi jurnalis, ya. Itu bukan passion Anda, ya. Seperti itu. Jadi jurnalis itu harus senang ketemu dengan orang baru. Malah dia senantiasa mencari orang-orang baru, kenalan-kenalan baru untuk kemudian menjadi jaringan baru bagi dia, bagi dirinya atau bagi profesinya. Itulah jurnalis, gitu ya. Nah, Kak, kalau saya pemalu orangnya, ya kalau Anda mau jadi jurnalis, please ya, tolong hilangkan sifat pemalu Anda itu. Ya, kalau Anda memang karakter enggak bisa enggak bisa rubah karakter Anda sebagai orang yang pemalu, saran saya Anda tidak cocok jadi jurnalis. Cari profesi lain. Ya, seperti itu. Anda harus confidence lah. Anda harus percaya diri, ya. Jangan malu, gitu ya. Apalagi untuk bertemu orang baru, Anda harus confidence. Anda harus percaya diri. Oke. Nah, yang berikutnya ya, kemudian perbanyak relasi media atau perbanyak relasi wartawan sesama jurnalis, ya. Perbanyak relasi jurnalis. Ya, dan yang saya sarankan, relasi jurnalis yang kemudian Anda harus cari, ya, adalah redaktur atau pemimpin redaksi. Redaktur atau pemimpin redaksi. Lebih bagus lagi kalau bos perusahaan media yang Anda kenal, yang Anda dekat, gitu ya. Itu lebih bagus lagi, kawan-kawan. Oke, jadi kalau mau kemudian, nah ini relasi inilah yang kemudian sangat mempermudah teman-teman untuk bisa bergabung di perusahaan media profesional, perusahaan pers, ya. Sangat memudahkan Anda sangat bisa bergabung di perusahaan pers, ya. Itu berdasarkan relasi. Ya, relasi. Jadi sama dengan saya yang tadi, seperti saya cerita historical saya memulai jurnalistik dari awal. Kebetulan saya kenal dengan Pemret Identitas pada saat itu, ya, kemudian teman angkatan saya, ya. Dan akhirnya tulisan-tulisan saya bisa tembus di koran Identitas Unhas, ya. Dan kemudian setelah itu saya berkenalan dengan pemimpin redaksi dari Makassar Today, ya, Bang Aril, dan akhirnya saya mulai magang di Makassar Today dan saya di situ resmi kemudian menjadi reporter di Makassar Today, ya. Itu awal karir saya memulai perjalanan sebagai media profesional, ya, sebagai jurnalis profesional, ya. Itu karena relasi, ya. Kemudian saya bergabung di Makassar Terkini, ya, di terkini.id saat ini. Itu karena saya punya relasi, ya, dengan CEO dari terkini.id, Pak Adi Santosa, yang sudah saya cerita sejak awal tadi, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman berusaha bangun relasi-relasi dengan insan pers, ya, insan pers. Saran saya, bangun relasi dengan editor atau redaktur, dengan pemimpin redaksi, ya. Pemilik perusahaan atau CEO media itu lebih bagus lagi, gitu ya. Itu banyak kok, mereka berseliweran di media sosial, itu banyak, mereka aktif di media sosial banyak, ya. Terus jangan malu untuk menyapa, jangan malu untuk memperkenalkan diri, gitu ya. Jangan malu untuk menyapa, jangan malu untuk memperkenalkan diri, ya. Kemudian jangan malu untuk meminta magang, gitu ya. Untuk meminta, Pak boleh enggak saya belajar jurnalistik misalnya di Makassar Terkini, gitu ya. Adakah kesempatan buat saya untuk belajar di Makassar Terkini, belajar jurnalistik, ya. Anda magang saja dulu, gitu ya. Enggak usah terlalu berharap bila mau langsung diterima, gitu ya, atau mau kemudian langsung digaji, gitu ya. Jangan berharap. Intinya kan teman-teman niatnya di awal dulu itu mau belajar, itu dulu. Mau digaji mau tidak digaji jangan ada persoalan, gitu. Tidak ada urusan, gitu. Jadi niatnya memang di awal mau belajar saja dulu, oke? Seperti itu. Nah, nanti baru kemudian setelah hasil pembelajaran teman-teman bagus, ya, insya Allah hasilnya akan ada. Artinya teman-teman skillnya akan dihargai, ya, oleh orang lain, seperti itu. Jadi belajar saja dulu niatnya, oke? Niatnya untuk belajar saja dulu, oke? Nah, itu bangun, perbanyak relasi dengan redaksi, ya, khususnya untuk jabatan, untuk redaksi yang posisinya redaktur ataupun pemret atau CEO dari media itu sendiri, oke? Bos besarnya media, pimpinan perusahaan, ya. Kemudian yang berikutnya,
gelar sarjana. Nah, teman-teman yang kuliah ya, teman-teman untuk saat ini orientasinya memang belajar. Belajar saja ya gitu ya. Kalau mau magang di perusahaan media silakan magang ya, itu bagus sekali untuk pembelajaran dan meningkatkan skill jurnalistik teman-teman ya. Tapi kalau untuk masih mahasiswa ya, hampir kebanyakan mayoritas perusahaan pers itu tidak menerima mahasiswa. Ya, tidak menerima mahasiswa untuk bekerja secara profesional atau secara untuk mengontrak mereka sebagai redaksi gitu ya. Banyak yang tidak terima mahasiswa. Kenapa ya? Karena seperti pengalaman saya sendiri juga pada saat kemudian saya mengawal magang. Ini magang ya, masih magang ya. Beberapa magang mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa dari berbagai kampus ya. Kemarin ada dari Unismu, UNM, yang kemudian bahkan ada dari luar kota yang magang di Makassar terkini ya. Dan saya diminta untuk mengawal mereka ya. Mereka magang tapi tidak produktif gitu ya. Ya, tidak produktif. Artinya biasa hanya ngirim berita sekali seminggu gitu ya. Kalau saya tanya alasannya apa? Alasannya Kak sibuk, banyak tugas kuliah, Kak mau final, Kak banyak tugas kelompok, Kak banyak tugas laboratorium gitu ya. Jadi kalau Anda masih mahasiswa ya, Anda belajar saja dulu jurnalistik ya. Anda fokus belajar dulu ya. Setelah Anda sarjana baru Anda bisa kemudian bergabung secara profesional di media pers ya. Kenapa ya? Karena itu kendala Anda. Bayangkan saja kalau misalnya ya, Anda sementara masih kuliah dan Anda bekerja secara profesional di media, terus redaktur Anda nelpon ya, Anda sebagai reporter dan redaktur Anda nelpon, dan ini sudah sering kejadian ya. Redaktur Anda nelpon, tolong liput dulu itu ke Pemkot, ada peristiwa yang mau diliput di Pemkot. Ya. Kalau Anda sedang kuliah, alasan Anda apa? Ya, maaf Kak, saya sedang kuliah gitu ya. Kami ngeselin juga gitu, media juga ngeselin lah. Ini reporter dikerja di media tapi giliran ada kuliahnya, dan kami juga tidak bisa marah karena kuliah itu juga penting untuk teman-teman mahasiswa ya, itu kewajiban utama teman-teman mahasiswa belajar gitu. Nah, dari situlah pertimbangan perusahaan media ya tidak menerima mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa sebagai pekerja secara profesional di perusahaan mereka atau secara redaksi profesional di perusahaan mereka. Itu alasan dari media kenapa tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan untuk merekrut mahasiswa secara profesional. Ya, karena kendalanya itu dia masih harus fokus di pendidikannya gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, saran saya belajar saja dulu, fokus belajar jurnalistik ya, ketika kemudian sudah fokus kirim-kirim berita ya. Fokus kirim-kirim berita ke media saja. Pers rilis saja, tulis saja pers rilis dan kirim ke media ya. Kalaupun magang boleh ya, magang, tapi yakin saja ya teman-teman mungkin tidak akan dipertimbangkan untuk bergabung secara profesional di redaksi. Kenapa? Karena status teman-teman masih mahasiswa dan teman-teman punya kesibukan lain ya yang teman-teman harus lebih utamakan dibanding kerja cari duit gitu ya. Yaitu apa? Belajar di ruang kuliah. Oke. Nah, kemudian setelah teman-teman sarjana baru teman-teman bisa mengontak relasi teman-teman semua ya. Itu juga cara yang saya pakai dulu. Saya pada saat selesai sarjana baru saya kontak relasi media saya, relasi pers saya gitu ya. Teman-teman orang yang saya kenal di pers, baru saya kontak untuk menawarkan diri ya. Saya tawarkan diri, Kak bisa magang gitu ya. Saya mau belajar, bisakah diberi kesempatan untuk magang di medianya Kakak gitu. Jadi setelah sarjana baru teman-teman mengusahakan untuk bekerja di perusahaan pers profesional begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya percaya diri ya. Tadi saya sudah sampaikan confidence ya. Ini juga salah satu tips ya. Ketika yakin saja kalau teman-teman pemalu, teman-teman tidak percaya diri ya, teman-teman punya karakter pemalu atau tidak percaya diri, teman-teman tidak bisa survive di jurnalis, atau teman-teman tidak bisa temukan pekerjaan sebagai jurnalis ya. Gitu. Sama dengan yang tadi saya sampaikan bahwasanya saya ketika kemudian selesai sarjana, saya menawarkan diri, saya percaya diri saja. Artinya saya udah boleh malu gitu. Kak, saya menawarkan diri saya gitu. Saya menjual diri saya, dalam bahasa kutip ya, saya menjual diri saya kepada perusahaan media untuk diterima bekerja atau untuk diterima magang gitu. Saya menjual diri saya gitu. Jadi teman-teman jangan malu gitu. Jangan malu
untuk menawarkan diri untuk magang di perusahaan media. Kalau Anda sudah sarjana ya, kalau Anda sudah sarjana atau Anda masih mahasiswa sekarang ya, kalau magang enggak masalah sih kalau mahasiswa ya. Kalau Anda sudah sarjana, Anda jangan malu untuk menawarkan diri, Kak. Apakah saya bisa bekerja di perusahaan medianya Kakak gitu. Ya, saya mau belajar jurnalistik dan ingat jangan dulu berharap orientasi uang ya, jangan dulu berharap orientasi money oriented ya. Gitu. Karena apa sih namanya? Fokusnya niatnya teman-teman dulu adalah belajar mengembangkan skill dan ilmu jurnalistik teman-teman semua. Gitu ya. Jadi belakangan insya Allah nanti akan ada hasilnya ya. Insya Allah money oriented itu akan ngikut ya ketika teman-teman konsisten, komitmen dan juga skillnya terus berkembang ya. Insya Allah money oriented sendiri teman-teman akan dapatkan di profesi jurnalis itu. Oke. Nah yang kemudian yang berikutnya ya saya pikir itu ya itu bagaimana apa sih namanya cara jadi jurnalis ya. Jadi yang pertama tadi adalah Anda harus tahu jurnalistik ya. Anda harus paham jurnalistik itu apa, Anda harus tahu cara menulis jurnalistik seperti apa ya, khususnya strike news ya. Kemudian yang kedua, Anda harus senang dengan menulis, Anda harus senangi menulis ya. Anda harus menganggap menulis itu hal yang menyenangkan. Menulis jurnalistik itu hal yang menyenangkan ya. Kalau Anda satu hari bisa menulis satu berita ya, berarti Anda memang betul-betul menyenangi menikmati jurnalistik itu. Tapi kalau Anda hanya bisa menulis satu berita satu minggu atau satu berita satu bulan, ya saran saya Anda tidak cocok jadi jurnalis. Anda tidak usah bermimpi jadi jurnalis, gitu ya. Cari profesi lain, ya. Intinya kalau mau menjadi jurnalis, Anda harus senang menulis jurnalistik. Anda harus menikmati menulis jurnalistik. Anda harus produktif dalam menulis jurnalistik. Kawan-kawan ya, minimal itu satu hari satu berita Anda bisa tulis, Anda harus tulis. Oke. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah prinsip meragu-ragukan. Jadi yang namanya seorang jurnalis itu dia harus memegang prinsip meragu-ragukan. Jadi dia tidak mudah percaya dengan informasi apapun, dengan hal apapun. Oke. Kalau Anda adalah karakternya orang yang gampang percaya dengan orang lain, dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, Anda gampang percaya gitu ya. Anda tidak cocok jadi jurnalis. Ya, tapi kalau Anda punya prinsip senantiasa meragu-ragukan apa hal yang Anda dengar gitu ya, tanpa Anda lihat sendiri ya, Anda cocok jadi jurnalis ya, begitu. Jadi prinsip, Anda harus punya prinsip meragu-ragukan. Itu yang hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, Anda harus punya keinginan yang besar untuk bertemu dengan orang-orang baru ya. Jadi kalau Anda senang bertemu dengan orang-orang baru, Anda senang berkenalan dengan orang-orang baru, Anda senang berada di lingkungan baru ya, Anda cocok jadi jurnalis ya. Kalau Anda tidak pemalu, Anda percaya diri berkenalan dengan orang-orang baru, Anda cocok jadi jurnalis. Tapi kalau Anda pemalu orangnya pemalu, Anda karakternya pemalu, mohon maaf, Anda tidak cocok jadi jurnalis. Oke? Cari profesi yang lain saja. Gitu. Kemudian yang berikutnya, perbanyak relasi wartawan. Oke? Perbanyak relasi pers ya. Dan yang Anda harus perbanyak relasinya itu adalah redaktur ataukah pemimpin redaksi ataukah kemudian CEO atau pemilik perusahaan media ya. Mereka itu sangat banyak sekali dan Anda bisa temukan mereka dimanapun. Oke. Nah, seperti itu. Jadi perbanyak relasi media ya. Kemudian yang berikutnya ya, dapatkan dulu gelar sarjana ya. Karena hampir semua mayoritas perusahaan media profesional ya itu hanya merekrut secara resmi itu jurnalis yang telah sarjana ya, minimal D3 ya, tidak perlu S1 gitu, minimal D3. Karena gelar sarjana itu ya, kenapa harus sarjana, kenapa bukan mahasiswa? Tadi saya sudah sampaikan ya, alasannya bahwasanya mahasiswa itu banyak kesibukan di ruang-ruang kuliah ya, dan ketika kemudian pada satu saat dia menerima perintah peliputan dari redaksi ya, jangan sampai kemudian dia tidak bisa gara-gara kegiatan aktivitas kuliahnya itu ya, dan itu merupakan kewajiban utama yang harus dijalankan oleh mahasiswa ya. Kita pun juga redaksi ya mau apa gitu ya, seperti itu. Jadi sarjana dulu ya. Pada saat Anda sekarang masih mahasiswa, saran saya Anda fokus dulu belajar jurnalistik. Oke? Fokus perdalam ilmu Anda, fokus kembangkan skill jurnalistik Anda. Setelah Anda sarjana, baru Anda kemudian melamar di perusahaan media ya. Karena kalau Anda masih mahasiswa, itu banyak media yang tidak terima. Oke? Kemudian yang berikutnya ya magang ya, maganglah di media ya. Selain magang, Anda juga bisa kirim-kirim tulisan ya. Nah, saya pernah dapat cerita dari satu orang yang pernah saya latih jurnalistik. Kemudian dia cerita ke saya tanya, bilang, bagaimana cara dia sekarang diterima di media nasional ya,
dia terima di media nasional. Kemudian pas saya tanya bagaimana caranya kemudian dia diterima di media nasional. Ternyata ya, dia tiap hari ya, hampir tiap hari dia ngirim artikel ke media tersebut lewat email. Ya. Dia ngirim artikel ke media tersebut lewat email. Nah, kemudian pada saat media tersebut membuka lowongan kerja ya, dan artikelnya sering diterbitkan. Dia menjadi penulis itu di artikel itu ya, di Indian Times, dan artikelnya sering diterbitkan ya, sering diterbitkan. Dan kemudian pada saat Indian Times membuka lowongan kerja ya untuk reporter di wilayah Biro Sulsel ya, dia diterima. Kenapa dia diterima? Ya, karena pada saat dalam lamarannya itu dia ngirimkan semua tulisan yang pernah dia kirim ke Indian Times dan pernah diterbitkan oleh Indian Times. Jadi Indian Times merasa bahwasanya ini orang produktif mungkin ya. Dia melihat bahwasanya si dia ini produktif ya, dan tulisannya menarik. Karena kenapa ya? Karena kalau tidak menarik tidak mungkin diterbitkan lah gitu ya oleh Indian Times. Tapi tulisannya itu hampir semua diterbitkan. Artinya tulisannya menarik. Nah, akhirnya tanpa pada saat kemudian Indian Times membuka loker, dia langsung diterima gitu. Jadi itu yang saya bilang, teman-teman saya pun jadi demikian pada saat di awal saya bekerja secara jurnalistik secara profesional. Saya memulai itu dari sering ngirim tulisan ke media-media ya, dan akhirnya diterima magang oleh media tersebut, ditarik untuk magang oleh media tersebut, karena tiap hari hampir saya kirim reportase kegiatan kampus atau reportase kegiatan komunitas gitu ya. Jadi saran saya dengan teman-teman, tiap hari ya, kalau bisa usahakan tiap hari lah kirim satu tulisan ke media-media gitu. Jadi kalau suatu saat kemudian mereka membuka lowongan kerja, bisa jadi teman-teman yang akan dipertimbangkan menjadi pertimbangan utama gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah sarjana gitu ya. Jadi rajin-rajinlah kirim tulisan ke media atau citizen jurnalis ya, menjadi citizen jurnalis. Oke. Nah, seperti itu saja mungkin kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan. Kita sudah sejam ya. Oke. Kita sudah hampir sejam. Jadi apa yang sekali lagi saya sampaikan, bahwasanya apa yang saya sampaikan ini itu Allahu alam ya. Allahu alam, hanya yang di atas yang tahu kebenarannya. Teman-teman juga bisa mencari tahu dari sumber-sumber lain ya, bisa mencari tahu dari literatur lain tentang bagaimana cara menjadi jurnalis ya, dan bagaimana untuk diterima di perusahaan media gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang pengalaman yang saya sharing ini, karena saya tidak sharing teori, saya sharingnya pengalaman dan sudah terbukti secara praktik bagi saya pribadi ya, teman-teman bisa terapkan lah ceritanya, kita bisa mencoba untuk menerapkan di kalau teman-teman ingin menjadi jurnalis. Oke, nah seperti itu saja kawan-kawan ya. Mungkin pekan depan kita akan ketemu lagi ya untuk sharing session belajar jurnalistik ya. Berikutnya saya lagi inisiasi, temanya itu adalah cara nulis berita kegiatan strike news ya. Jadi kita praktek lewat live IG ya. Jadi kita akan praktek bagaimana cara nulis berita kegiatan. Misalnya kalau teman-teman punya kegiatan kampus atau kegiatan perusahaan atau kegiatan komunitas, bagaimana sih cara menulis jurnalistik, menulis beritanya ya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan pelajari itu, cara nulis berita kegiatan strike news. Oke, itu saja. Jadi tetap monitor di Instagram @farijaman ya. Silakan dimonitor. Saya pikir itu saja kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh ya. Tetap bahagiakan pikiran, jangan stres ya, karena virus mudah masuk kalau teman-teman stres. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farijaman mohon pamit.